karihal kafirun wa karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari ini berkat rahmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang barokah, ilmu yang menambah kebaikan, ilmu yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema fikih di malam hari ini bukan tema jual beli untuk sementara ya. Kita seling-seling. Tema tentang fikih qada puasa Ramadan. Kenapa tema ini yang diangkat? Setiap tema itu pasti ada sisi pentingnya ya. Pasti ada sisi pentingnya. Cuman memang tidak bisa membuat semua orang suka. Tidak bisa. Ada orang yang suka temanya tentang urusan bisnis, ada. Ada orang yang sukanya tentang urusan makanan, ada. Ada yang sukanya tentang urusan puasa, tentang sholat. Ya, satu orang ustadz tuh nggak bisa memuaskan semua orang, nggak bisa memuaskan semua orang karena saya bukan alat pemuas. Gitu. Artinya kalau ada yang suka, tidak suka, kurang suka, puas, tidak puas, ya wajar itu mah ya. Kritik kritik pasti ada. Kenapa temanya ini? Kenapa temanya nggak ini aja? Ya wajar lah gitu. Kita ngikutin si A, si B nggak suka, ngikutin si B, si A yang nggak suka, nggak bisa, itu wajar. Nah, di Al-Jamal ini di 2 kali pengajian saya sengaja mengangkat tema qada, sengaja. Gitu. Kemarin di minggu kemarin saya angkat tema qada sholat. Nah, sekarang tema qada puasa. Mungkin nanti qada zakat, qada haji, badal haji dan lain sebagainya tentang qada. Kenapa sih yang diangkat tema tentang qada? Bukan nganjurin orang supaya udah tinggalin sholat aja, toh nanti bisa di qada. Bukan begitu. Nah, jangan seujon. Qada puasa Ramadan, oh berarti ngajarin supaya di qada. Bukan. Bagi orang yang sudah terlanjur terlanjur meninggalkan sholat, terlanjur meninggalkan puasa, nah berarti ada solusi. Solusi dia untuk menyempurnakan taubatnya. Ingat, taubat itu kan syaratnya 1, menyesal. Menyesal ya, kalau nggak menyesal nggak taubat. Alhamdulillah saya mah kemarin waktu udah mabok, udah merkosa, udah korupsi. Nah itu berarti nggak menyesal. Semuanya gitu, udah puas. Itu menyesal. Jadi benar-benar penyesalan. Kalau ingat pernah melakukan ini tuh, bawaannya tuh, nah, itu jagonya bikin nangis bukan saya lah. Jadi kalau ingat dosa, kenapa saya melakukan ini? Perih gitu. Kayak kita sering ditolak, kalau saya sih nggak pernah gitu. Saya nggak tahu perihnya bagaimana kalau saya. Sama. Nah, perihnya tuh kayak gitu, Pak. Menyesal pernah melakukan ini. Kedua, tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat. Tidak mengulangi lagi, benar-benar sampai akhir hayat nggak ngulangi lagi. Tapi kalau menyesal sih menyesal, tapi masih ngelakuin lagi. Kayak sambal lada, dahar terus gitu. Nah, tobat tuh begitu. 1, menyesal, 2, tidak mengulangi lagi. 3, menebus kesalahan dengan cara berajin ibadah. Nah, 4, kalau ada yang berkaitan dengan hak manusia, pernah ngejolimi orang, punya hutang sama orang, apa? Minta maaf. Jangan tobat aja. Tapi orang-orang yang tersakiti tidak minta maaf. Wajib minta maaf, Pak. Wajib. Ya cuma kalau dia tidak tahu kesalahan kita, misalnya kita pernah nyuri mangga dia, pernah nyuri di dompetnya, dia nggak tahu, kita tobat, kita nggak usah buka rahasia. Dulu saya pernah nyolong mau puja kamu ya. Jadi berantem.
Nah cukup kita bersedekah ke dia, balikin uangnya, nggak perlu berterus terang. Tapi kalau dia tahu kita pernah fitnah, pernah menyakiti, maka wajib minta maaf. Nggak bisa tobat tapi nggak minta maaf sama orang, nggak bisa. Tobat itu diterima oleh Allah kalau berkaitan dengan hak manusia, kalau orangnya tersebut sudah memaafkan. Kalau nggak memaafkan ya yang penting kita sudah minta maaf. Atau berkaitan dengan harta, urusan apa? Hutang. Apa gara-gara tobat utang pada lunas, Pak? Oh, ini yang pada punya kreditan motor sama mobil, tobat aja kayaknya. Enak, lunas ya? Enggak kan, tobat ya tobat. Utang ya utang. Berkaitan dengan hak manusia. Nggak ada ceritanya, kan saya udah tobat. Iya, kamu tobat. Tapi kamu pernah nilep duit orang. Kabur terus sekarang. Terus tobat ke Kalimantan, tobat di Kalimantan. Duit orang 200 juta, 300 juta, balikin. Ya kalau nggak ada lain cerita. Tapi kalau ada, kembalikan. Jual sekuat tenaga harta kamu. Kalau ada rumah ya wayangnya jual. Kalau punya orang, kita nggak bisa. Kita punya rumah, tapi hasil nyolong. Kita punya mobil, hasil nyolong. Balikin. Tapi kan saya udah tobat. Ya tobat. Harta orang yang kembalikan. Nggak bisa jadi lunas. Nah, hutang kepada Allah juga sama, Pak. Salah satunya hutang apa? Puasa dan hutang sholat. Nah, ini kesini, Pak. Alurnya nih. Gitu. Jadi jangan dikira nggak penting bagi orang yang ingin menyempurnakan tobat. Jadi kalau tobat, hutang nggak dibayar, minta maaf enggak, gitu. Hutang kodok sholat, kodok puasanya nggak dibayar, ya tobatnya ya kurang sempurna. Masih banyak nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Di akhirat tuh nanti ada orang kan di akhirat tuh dia punya pahala haji sebesar gunung, punya pahala puasa, punya pahala sholat, punya pahala zakat banyak. Tapi ternyata dia muflis, bangkrut. Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Kata Rasulullah. Para sahabat nanya, orang bangkrut itu orang yang nggak punya duit ya Rasulullah. Malah dirhamalah, orang yang tidak punya uang. Lah, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut itu orang yang dia di akhirat bawa pahala haji, pahala puasa, pahala ibadah, tapi di akhirat pahalanya itu habis. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Pahalanya diambil-ambilin. Kenapa? Karena dia sewaktu dunia pernah menzolimi orang lain. Ada hak yang tidak dikembalikan. Nah, termasuk juga puasa dan sholat. Kan sholat itu nomor berapa? Ya, nomor 2 memang. Tapi kan yang paling pertama dihisab. Sekarang bagaimana kita tobat? Utang puasa, utang sholat nggak dibayar. Nah, ini tobat macam apa? Kalau kata Ustaz Sarwat tuh, muhasabah tuh bukan cuma nangis-nangis doang. Ingetin orang tua, ingetin kesalahan-kesalahan. Bukan cuma itu, utang bayar. Muhasabah tuh bukan cuma nangis-nangis doang. Utang sholat bayar, utang puasa bayar. Termasuk utang harta ke orang bayar. Jangan muhasabah tuh cuma ngajak nangis-nangis doang. Tapi nggak pernah ngitung-ngitung nih. Utang kita ke orang ada nggak yang belum dibayar? Utang kita kepada Allah ada juga nggak yang belum dibayar? Sholat kita, puasa kita, bayar itu. Dan bayarnya hutang puasa, hutang sholat itu bukan karangan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, bukan. Ya emang pendapat ulama dari Quran dan Sunnah. Banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa hutang kepada Allah itu wajib dibayar. Wajib dibayar. Ya cuman memang sebagian kalangan mengingkari adanya qada sholat. Wah, ada qada sholat. Qada sholat mah kalau kelupaan sholat baru qada sholat. Kalau sengaja nggak sholat mah nggak qada. Qada dari mana? Artinya berarti sengaja nggak sholat mah ya udah artinya. Ada emang sebagian kalangan. Dan itu memang pendapat Mufti Saudi Arabia memang. Pokoknya yang kira-kira non NU lah ya. Salafi, rada-rada Persis, rada-rada Muhammadiyah gitu kan. Itu pasti ke situ pendapatnya. Yang sengaja nggak sholat berarti tidak ada qada. Padahal 4 mazhab sepakat ada qada sholat. Itu. Kemarin Ustaz ngomong tuh, 4 mazhab sepakat qada sholat tuh ada. Ya, di luar 4 mazhab memang yang tidak percaya adanya qada sholat. Qada sholat itu bagi mereka tuh hanya kalau ketiduran.
kelupaan, itu kodok. Tapi kalau memang sengaja nggak sholat, tidak ada kodok menurut mereka. Gitu. Kodok sholat tuh ada. Jumhur ulama 4 mazhab. 4 mazhab loh, bukan Syafi'i Hambali, bukan 4 mazhab. Ya cuman kan yang mereka tuh pasti nggak pakai mazhab. Pasti nggak pakai mazhab. Kita mah pakai apa? Quran dan Sunnah. Emang mazhab Syafi'i pakai Injil? Mazhab Syafi'i pakai apa? Quran Sunnah. Mazhab Hambali emang pakai Injil, pakai Taurat gitu? Nggak pakai Quran Sunnah. Cuman cara pandangnya pasti begitu. Ada kelompok yang anti mazhab, dia tanpa mazhab. Pakainya Quran Sunnah langsung katanya. Ya pasti pakai mazhab, tapi pakai mazhab ustaz. Lah saya daripada pilih siapa? Mazhab Syafi'i, udah lebih jelas begitu. Ya tapi itu kita hargailah, beda-beda orang cara pandangnya. Itu banyakan sih yang non NU, yang non bukan sejenis NU lah gitu. Itu pasti begitu pahamnya. Ya PKS itu. Orang-orang PKS itu begitu. Kalau kelupaan sholat, kalau kelupaan sholat kodok. Tapi kalau sengaja nggak sholat, ya nggak ada kodok. Nah ini kodok puasa. Kodok puasa sepakat semuanya. Ada kodok puasa Ramadan. Nah kita sekarang mau bahas kodok puasa Ramadan. Coba Pak Ojan dibaca. Kodok puasa. Bukan. Kita tadi ngomong kodok ya, dicokotnya buku etat. Enggak. Lagi fokus muamalah nih Pak Ojan. Mau pakai puasa. Orang kita tadi ngomong kodok. Kodok jual beli. Kagak dijual ya, kan dibeli. Ada. Apa? Mau pulang? Saya mau pulang. Saya mau pulang. Cek. Masuk nggak tuh? Ayo baca aja ya, saya mau pulang nganterin anak. Oh iya Pak. Cek. Masuk nggak? Yang motor berarti. Hah? Yang motor. Salah. Ini aja lebih enak. Ayo banget gantikan. Ayo Pak Saleh gantian nih. Fikih kodok puasa versi ringkas Al Jamal. Ya. Ketika seseorang tidak berpuasa, maka ada konsekuensi yang harus ia kerjakan. Bentuk konsekuensinya ada beberapa macam, diantaranya adalah 1. Qadha, mengganti puasa di hari lain, membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. A. Sakit nggak sembuh. B. Kakek renta. C. Bumil su'i. C. Sengaja telat qadha. 3. Membayar kafarah atau denda, jima di siang hari Ramadan dan lain-lain. Apa sorry? Satu, beda sebab alasan tidak berpuasa, maka beda konsekuensi. Pengertian qadha. Qadha menurut Islam Imam Ibnu Abidin adalah mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat disebut dengan istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya disebut ada. Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilah adalah i'adah. Qadha puasa maksudnya adalah berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Tujuannya sebagai pengganti dari hari-hari yang ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Inti dari qadha Ramadan: 1. Orang yang wajib puasa tapi tidak puasa di bulan Ramadan. 2. Baik karena uzur syar'i atau bukan. 3. Mampu mengqadha setelah Ramadan.
Uzur puasa. Uzur dilihat dari legalitasnya. 1. Uzur syar'i. 2. Bukan uzur syar'i. Uzur dilihat dari eksistensinya. 1. Uzur yang bisa hilang maka qadha. Sakit, haid, musafir, nifas, hamil, menyusui. 2. Uzur yang tidak bisa hilang maka fidyah. Sakit kecil, tidak ada harapan sembuh, orang yang tua renta lemah. Ada 9 orang yang tidak wajib puasa. 1. Orang gila, no qadha. 2. Anak kecil, no qadha. 3. Orang sakit berat, bisa diqadha atau fidyah. 4. Orang tua renta yang lemah, fidyah. Haid, qadha. Nifas atau melahirkan, qadha. Ibu hamil, qadha. Ibu menyusui, qadha. 9. Musafir, qadha. Syarat wajib puasa. Siapa yang wajib qadha? Yaitu mereka yang terpenuhi syarat wajib puasa. Wajib vs tidak wajib. Wajib Islam, baligh, berakal, mampu puasa. Tidak wajib kafir, anak kecil, gila, sakit, tua renta. Penjelasan mereka yang wajib qadha: 1. Wanita haid dan nifas. 2. Orang sakit yang bisa sembuh. 3. Musafir, orang dalam perjalanan. 4. Wanita yang menyusui atau hamil atau melahirkan. 5. Serta orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. A. Wanita haid dan nifas. Wanita yang mendapatkan haid dan nifas termasuk orang yang mendapatkan uzur syar'i sehingga diharamkan menjelaskan puasa. Bila waktu itu tetap nekat tidak makan minum ketika haid dengan niat untuk berpuasa, maka dia berdosa. Dia wajib membatalkan puasanya, tapi ada kewajiban untuk mengganti di hari lain. Sampai mana tadi? Wanita haid dan Aisyah. bertanya silakan. Baik lagi deh, baik lagi. Oh, ya. Aisyah bilang ya. Iya. Fikih qadha puasa. Ketika seseorang tidak berpuasa, maka ada konsekuensi yang harus ia kerjakan. Bentuk konsekuensinya ada beberapa macam, diantaranya adalah 1. Orang nggak puasa, berarti ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya pertama apa? Qadha. Qadha itu ganti puasa ya. 2 apa? Bayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan Fakir miskin. Fidyah itu kategorinya tuh, contohnya apa? Sakit yang enggak Sembuh. terus apa lagi? Kakek renta. Nah, terus Hamil sui. ibu hamil menyusui itu ada sebagian fidyah, sebagian mendapat fidyah. Terus sengaja telat qadha. Yang 3 apa? Konsekuensi nggak puasa? Membayar kafarah. Bayar kafarah. Kafarah itu denda. Contohnya apa? Jima di siang hari. Nah, beda sebab alasan nggak puasa, maka beda konsekuensi. Paham ya? Kan kita nggak puasa ada orang nggak puasa di bulan Ramadan. Nah, nggak puasa di bulan Ramadan tuh ada 3 macam konsekuensi. Ada yang qadha, ingat ini. Ya. Ada yang fidyah, ada yang bayar kafarah. Nah, yang qadha ini kita mau bahas siapa aja orang yang qadha. Terus ada orang yang konsekuensinya fidyah, bukan qadha. Siapa contohnya? A. Orang yang sakit nggak Sembuh. karena sakitnya nggak sembuh, nggak mungkin qadha kan? Nah, terus apa lagi? Kakek renta. Kakek renta itu fidyah karena nggak mungkin sembuh, nggak jadi muda lagi kan? Nah, berarti kakek renta itu fidyah. Ibu hamil menyusui, sebagian pendapat kecil ulama bilangnya ada fidyah. Kalau nanti dirinci. Terus yang D, sengaja telat bayar qadha. Maksudnya tahun ini kan belum Ramadan ya? Ya. Tahun kemarin Utang. belum bayar utangnya. Ramadan udah masuk besok nih, bulan depannya. Dia belum qadha puasa juga. Nah, dia wajib bayar fidyah. Qadhanya tetap. Utang qadhanya tetap, tapi juga ditambah dendanya fidyah. 3, bayar kafarah. Coba ingetin aja kuncinya nih. Tidak puasa ada 3 konsekuensi. Nah, ini beda-beda ya, tergantung sebabnya apa nih. Ada yang qadha saja, ada yang fidyah saja, ada yang kafarah saja. Ada yang qadha plus fidyah,
Ada yang kodok saja, ada yang fidyah saja, ada kodok plus Kafaroh. kafaroh. Kenapa beda-beda? Tergantung sebabnya. Kenapa dulu enggak Puasa. Paham, Pak? Oke. Nah, bayar kafaroh jima di siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan jima. Nah, itu dia kena kafaroh. Nah, kafarohnya ya ada nanti dibahas. Lanjut. Pengertian? Qadha atau mengganti puasa di hari lain. 2. Membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Enggak, ini langsung aja pengertian Langsung. kodok. Pengertian qadha. Qadha menurut Islam Imam Ibnu Abdin adalah mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Nah, definisi kodok nih. Fi'lul wajibi ba'da waktihi. Fi'lul wajib mengerjakan kewajiban ba'da waktihi. Di luar waktunya. Ba'da itu kan setelah ya? Kodok itu apa sih? Kodok itu fi'lul wajib, mengerjakan yang wajib di luar waktunya. Walaupun nanti ada kodok juga sunnah, gitu. Intinya mengerjakan ibadah di luar waktunya. Kan Ramadan, ya puasa Ramadan. Tapi kalau kodok Ramadan tuh berarti di bulan selain Ramadan. Sholat asar ya di waktu asar. Kalau sholat asar di waktu johor, berarti itu namanya kodok di luar waktunya. Lanjut. Mengerjakan kewajiban selewat waktunya. Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat disebut dengan istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya disebut ada. Nah, kalau dikerjakan sesuai waktunya disebutnya adaan. Sholat sesuai waktunya itu adaan. Paham ya? Walaupun di akhir waktu, yang penting masih waktunya. Sholat asar jam 5:30 itu kodok adaan. Azan maghrib baru sholat asar itu namanya apa? Qadha. Lanjut. Sedangkan bila suatu ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali setelah adalah idghah. I'adah. I'adah. Oh, barisan ya. I'adah. Nah, kodok di luar waktu ada pada waktunya, i'adah diulang. Itu biasanya orang yang suka ngulang sholat Jumat tuh. Nggak yakin nih sholat Jumatnya ngulang lagi sholat Jumat lagi dia. Itu i'adah namanya. Atau habis sholat zuhur sama orang nggak yakin imamnya tuh sah, sholat lagi dia, itu namanya i'adah. Imamnya dia kayaknya nggak sah nih, kan nggak ngomong ke dia mah, kalau ngomong tersinggung nanti. Sholat lagi kita sendirian. Nah itu namanya i'adah. Ingat tuh kodok, adaan, i'adah. Lanjut. Qadha puasa maksudnya adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Tujuannya sebagai pengganti dari hari-hari yang ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Iya, ganti puasa Ramadan di hari selain Ramadan. Lanjut terus. Inti dari qadha Ramadan. Nah, intinya satu. Orang yang wajib puasa tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, kuncinya orang yang qadha Ramadan tuh orang yang apa? Yang wajib puasa. 2 apa? Baik karena uzur syar'i atau bukan. Nah, nggak puasa tuh kan alasannya pasti 2. Karena uzur syar'i atau bukan uzur syar'i. Uzur syar'i itu alasan yang dibenarkan agama. Uzur syar'i itu. Kenapa nggak puasa? Sakit. Kenapa nggak puasa? Hamil, menyusui. Kenapa nggak sakit? Males, lapar, aus. Nah, itu kan berarti uzur syar'i dan uzur ghairu syar'i. Paham ya? Terus lanjut. 3. Mampu mengqadha setelah Ramadan. Nah, mampu qadha setelah Ramadan. Qadha Ramadan itu apa sih? Qadha Ramadan itu 1, dia wajib puasa. 2 tuh karena uzur syar'i atau bukan uzur syar'i. Intinya dia nggak puasa aja. 3, orang itu mampu mengqadha puasa. Jadi pas setelah Ramadan itu kan lebaran. Nah, habis lebaran tuh dia punya waktu hidup, berarti dia hidup, sehat, hidup, punya kesempatan untuk mengqadha Ramadan. Berarti itu orang mampu namanya. Nah, kalau habis lebaran meninggal, itu orang mampu puasa nggak? Enggak. Ya berarti tidak ada qadha. Misalnya nih, utangnya 10 hari. Di tanggal 2 Syawal mati. 2 Syawal ya. Utangnya 10 hari itu doang di 10 bulan Ramadan itu. Bukan Ramadan yang dulu, Ramadan dulu nggak ada. Ramadan ini di tanggal 2 Syawal mati.
Nah, berarti dia wajib qada nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mampu berpuasa Ramadan. Ya karena nggak ada waktu. Kecuali begini, dia matinya di tanggal 25 Syawal. Berarti kan ada waktu berapa hari tuh? 24 hari. Utang puasanya berapa? Harusnya dia bisa qada nggak? Bisa. Harusnya. Jadi santai-santai aja, ntar aja lah kodonya. Nah, mati. Nah, berarti dia punya hutang puasa. Nah, hutang puasa itu nanti dibahas. Siapa yang bayarin? Apakah bayar fidyah ataukah keluarganya yang berpuasa kodok untuk Almarhum. Paham gak nih, Pak? Paham. Kalau orang keburu mati ya, atau keburu sakit, enggak sih mati mah. Dia pas 2 Syawal langsung sakit. Stroke, lain stroke, 5 stroke gitu. Jadi parah stroke-nya tuh. Boro-boro kodok, orang dia langsung stroke ya. Kodok puasanya 10 hari dia utangnya, langsung stroke tanggal 2 Syawal. Stroke-nya belum sembuh-sembuh. Nah, berarti kan dia tidak punya apa? Tidak punya waktu untuk mengkodok puasa. Berarti ada udzur. Paham ya? Ada udzur. Nah, itu beda lagi bahasanya. Gitu. Intinya orangnya mampu mengkodok. Itu. Lanjut. Uzur puasa. Uzur dilihat dari legalitasnya. 1. Uzur syar'i. 2. Bukan uzur syar'i. Uzur dilihat dari eksistensinya. 1. Uzur yang bisa hilang maka qada. Sakit, haid, musafir, nifas, hamil, menyusui. Nah, bisa hilang nggak tuh ujurnya? Sakit bisa hilang nggak? Bisa sembuh. Haid hilang nggak? Musafir? Hilang tuh, selesai musafirnya. Nifas? Hilang. Hamil? Hamil terus-terusan nggak? Enggak. Enggak kan? Hilang kan? 9 bulan kan? Iya. Menyusui hilang nggak? Hilang. Menyusui anak? Hilang kan? Hilang. Ya udah nggak menyusui kan? Iya. Itu. Apa? Ketawa-ketawa. Nah, ingat rumusnya nih. Uzur yang bisa hilang berarti Qada. Kok uzur bisa hilang kodok? Ya kan udah selesai ujurnya. Alasannya. Ya kalau hilang berarti bisa kodok. Uzur bayar hutang. Nanti kalau uzurnya hilang, ya berarti bayar hutang gitu. Terus kedua, uzur yang tidak bisa Hilang. uzur nggak bisa hilang, berarti fidyah. Karena nggak mungkin kodok. Gimana mau kodok? Oh, itu. Coba contohnya apa? Sakit Yang kecil yang kecil tidak ada harapan sembuh. Orang yang sudah tua renta Lemah. Nah, orang yang tadi meninggal tuh langsung meninggal. Itu sebagian pendapat bilang ya dia nggak kodok memang karena nggak bisa kodok kan. Tapi keburu meninggal, berarti fidyah. Atau keburu sakit yang kayak tadi tuh, keburu sakit. Nah, berarti dia nggak ada kodok. Karena kan dia nggak punya waktu kan. Kecuali begini sakitnya tuh nanti di bulan Rajab. Paham ya? Berarti kan ada waktu banyak berapa bulan tuh dia nggak kodok. Nah itu mah utang kodok. Gitu. Sakitnya kan belakangan, sedangkan waktu kodok kan terbentang luas banyak. Walau cuma 10 hari utangnya, paham ya? Gitu. Nah kalau yang nggak punya waktu untuk kodok, berarti dia bayar fidyah. Gitu. Nggak bisa hilang. Contohnya sakit yang tidak ada harapan sembuh kan nggak hilang. Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya makanya sakit itu dibagi dua. Ada sakit yang harapan sembuh kodok. Ada sakit yang tidak ada harapan sembuh fidyah. Nah sakitnya kita ini kira-kira apa? Jangan kita deh, orang lain dah ya. Sakitnya orang lain itu kira-kira apa? Misalnya saudara kita, itu tetangga kita, itu. Ini sakit apa? Sakit gula. Ya selama dia nggak sembuh, belum sembuh, ya berarti fidyah aja langsung. Gitu. Kira-kira nih lama nih, setahun 2 tahun, dia pakai ilmu kedokteran tentu kira-kiranya. Lama berarti bayar fidyah. Karena kan dia kodok kan nggak bisa. Kan dia harus minum obat terus kan? Berarti bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya kemungkinan sembuh, misalkan tipes ya. Sakitnya tuh gitu. Ya berarti dia bayar kodok. Orang tua renta bisa hilang nggak? Enggak. Apa tanggal 2 Syawal dia jadi muda? Gara-gara kawin lagi gitu. Tetap tua kan? Nah, karena dia tetap tua, berarti nggak bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang berarti fidyah. Ya, si mbah kita ini, kakek kita ini
Kalau tuanya renta, bukan tua yang lincah ya, gitu. Bukan, kalau tuanya masih lincah, gitu. Ya, istrinya 4 gitu kan, masih jag-jag, ya itu mah puasa. Ini mah yang udah tua renta. Berarti dia bayar fidyah, bukan kodo. Udah jelas. Karena uzur tidak bisa hilang. Ingat rumusnya nih. Uzur bisa hilang, uzur tidak bisa hilang. Ya, lanjut. Ada 9 orang yang tidak wajib puasa. 1 orang gila tidak kodo. Orang gila kodo nggak? Nggak. Terus? Anak kecil. Lanjut terus. Oh. 2 anak kecil tidak wajib kodo. Belum 5 haji kayaknya ini porsi. 3 orang sakit berat bisa kodo, juga bisa fidyah. Nah, orang sakit berat ada 2 kemungkinan, bisa kodo atau Fidyah. ya sakit berat tuh kalau sembuh berarti kodo. Ya. Kalau sembuh. Kalau masih sakit terus ya berarti fidyah. 4 orang tua renta yang lemah fidyah. Nah, terus 5 haid kodo. Nah, haid 6 kodo. Haid kan bisa hilang. Terus nifas atau melahirkan kodo. Kodo. Terus 7 ibu hamil kodo. Nah, ibu hamil kodo. 8 ibu menyusui kodo. 9 musafir kodo. Nah, musafir kodo. Orang gila sebenarnya bisa hilang ujurnya. Tapi kan ketika diwajibkan puasa, dia posisinya gila. Nggak wajib puasa berarti. Ya berarti nggak ada kodo gitu. Orang gila tuh. Anak kecil ketika puasa Ramadan kan dia kecil. Nggak wajib puasa, berarti nggak ada kodo. Itu. Maksudnya pernah gila 10 tahun. Nggak puasa dulu. Kodo nggak? Nggak ada. Gitu. Walaupun sekarang udah sembuh gitu. Lanjut. Syarat wajib puasa. Nah. Siapa yang wajib kodo? Yaitu mereka yang terpenuhi syarat wajib berpuasa. Wajib vs tidak wajib. Nah, wajib apa? Wajib Islam. Tidak wajib kafir. Nah. Wajib balik. Tidak wajibnya anak kecil. Terus 3 berakal wajib. Tidak wajibnya gila. 4 mampu puasa. Tidak wajibnya sakit orang. Kenapa? Nih syarat wajib puasa Islam, balik, berakal, mampu puasa. Ingat ini syarat wajib puasa Islam, balik, berakal, mampu. Antar ukur pas Ramadan ini orang wajib puasa nggak? Islam, balik, berakal, mampu puasa nggak? Mampu, ya berarti wajib puasa. Tidak mampu puasa, tidak wajib puasa. Cuman yang tidak wajib puasa itu konsekuensinya ada yang kodo, ada yang fidyah. Lanjut. Penjelasan yang mereka yang wajib kodo. 1. Wanita haid dan nifas. 2. Orang sakit yang bisa sembuh. 3. Musafir, orang yang dalam perjalanan. 4. Wanita yang menyusui atau hamil atau melahirkan. 5. Serta orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ini intinya nih. Intinya ini. Orang yang wajib kodo tuh 5 orang ini. 1 siapa? Wanita dan nifas. Dianggap 1 lah ya, wahid dan nifas. Itu pertama, wajib kodo tuh. 2 siapa? 2 kelompok 2. Orang yang sakit bisa sembuh. Sakit yang bisa sembuh, wajib kodo. 3 siapa? Musafir. Orang yang dalam perjalanan. Nah, ingat fikih musafir udah ya, safar 88 kilo. 88 kilo. Bukan yang 70 kilo, 60 kilo bukan, 88,7 kilometer. Di fikih Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Syekh Wabazuhari 88,7 kilo. 90 kilo lah. Di bawah itu nggak wajib. Bukan musafir. Bukan musafir. Musafir itu istilah fikih, maka kriterianya harus kriteria fikih, bukan kriteria kita. Kok KCP musafir. Kok dengklok musafir. Musafir tuh harus ada kriteria fikihnya, bukan asal pergian doang gitu. 90 kilo. Walaupun nggak tegak lurus, muter-muter terserah. Ya, cuman bukan kurir ya, kalau kurir kan memang ngirim itu mah, bukan musafir. Dan harus pindah tempat. Bukan 90 kilo tapi di situ-situ juga. Kayak orang lari di tempat olahraga tuh kan. Ini udah 90 kilo katanya musafir.
Kalau kata Ustaz Sarot berarti mak kita musafir itu katanya. Kan bolak-balik tuh dari dapur ke kamar seharian 90 kilo. Lanjut. Apa? Wanita haid nifas, orang sakit bisa sembuh, musafir, 4 wanita yang menyusui atau hamil atau melahirkan, 5 orang yang sengaja membatalkan puasa. Intinya orang yang batal puasa, nomor 5 tuh gitu gampangnya. Nomor 5 siapa? Orang yang batal puasa. Baik sengaja atau tidak sengaja. Bukan lupa ya. Sengaja batal puasa atau keliru batal puasa. Ini nomor 5 apa nih? Orang yang batal puasa. Baik sengaja atau keliru batal puasa. Mau sengaja batalin, ya berarti kotor atau salahan. Kirain azan maghrib gitu. Ternyata azan asar. Mirip soalnya katanya. Gitu. Nah, jadi orang yang batal puasa atau keliru membatalkan puasa, dia wajib kotor. Ingat 5 orang ini siapa? Wanita haid, nifas, 2 orang yang sakit bisa sembuh, 3 musafir, 4 yang menyusui, hamil menyusui melahirkan, 5 orang yang batal baik sengaja atau keliru. Nah, 5 orang ini. Nah, ini penjelasannya. Wanita haid dan nifas. Wanita yang mendapatkan haid dan nifas termasuk orang yang mendapatkan uzur syar'i sehingga diharamkan menjalankan puasa. Bila wanita itu tetap nekat tidak makan minum ketika haid dengan niat untuk berpuasa, maka dia berdosa. Dia wajib membatalkan puasanya, tapi ada kewajiban untuk menggantinya di hari lain. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dahulu di zaman Rasulullah SAW kami mendapat haid, maka kami diperintah untuk mengganti puasa, tapi tidak mengganti sholat. Wanita haid itu kalau puasa malah dosa ya, malah tidak sah puasanya. Makanya ibadah itu harus mengikuti agama, perintah, nggak boleh ngarang-ngarang. Gitu. Walaupun semangat, saya pengen puasa, ya pengen puasa, tapi ajarannya nggak ada puasa wanita haid, haram. Dilarang puasa. Nah, dalilnya itu kata Aisyah, dahulu kami haid. Nah, kami diperintahkan qada salat. Kalau qada salat diperintahkan. Kalau kalau qada puasa diperintah. Nah, kalau qada salat enggak ada. Karena qada salat itu kan kebanyakan ya. Sehari 5, kalau 7 hari dia haid berarti kan 35 ya. Nah, itu. Makanya diperingan, enggak ada qada salat, adanya qada puasa. Nah, nggak ada kodo tuh, ini kodo sholat buat wanita haid. Saya pernah ngajar ibu-ibu, bukan di sini sih. Kalau di sini terbocor. Bukan ibu-ibu di sini, di sono di Ciledug gitu kan. Kata saya tuh ada kodo kodo sholat. Ada yang ngacung, Ustadz. Bukannya kodo itu sholat tuh nggak ada gitu kan? Kodo sholat itu nggak ada, kan saya bilang adanya kodo sholat, bukannya kodo sholat itu nggak ada. Kata saya, ada bu kodo sholat, itu kan ada hadisnya yang perempuan itu diperintahkan kodo puasa, tapi tidak ada kodo sholat. Iya, itu buat perempuan doang, kata saya tuh. Untuk perempuan tidak ada kodo sholat. Ketika haid doang. Ya kalau dia nggak sholat, tetap ada kodo. Nah kalau laki-laki mah, emang ada haid? Nggak ada. Hadis itu mah hadis untuk wanita haid, nggak ada qada sholat. Bukan nggak ada qada sholat buat laki gitu. Di sono di Ciledug gitu. Jamal ya. Hah? Ciledug Jamal. Sabang Jamal. Enggak, beneran di Ciledug gitu kan. Kata saya tuh ya emang rada-rada ini sih, bukan NU gitu kan. Ya wajar sih gitu, nggak ada qada sholat. Teman istri saya juga sama begitu, nggak ada qada sholat. Ya udah terserah lah, atur lah gitu kan. Lanjut. Orang sakit yang ada harapan sembuh. Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Namun, apabila telah sehat kembali, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang tidak dilakukannya itu pada hari lain. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak puasa, namun wajib menggantinya.
pada hari-hari yang lain. Nah. Quran surat Al-Baqarah 184. Paman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin Ukhar. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau perjalanan, boleh tidak puasa namun wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Ngaji fikih itu ngaji Quran lah. Kata siapa fikih enggak ngaji Quran? Kita tuh ini sih ngaji Quran tuh bunyinya Quran terus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah, itu ngaji Quran. Kalau ngaji fikih kan enggak Quran terus ya? Ya, tapi kan ngaji maknanya Quran. Ini kita sedang menjelaskan makna ayat surah Al-Baqarah ayat 184. Waman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kita bahas ini sampai 2 jam 1 ayat doang. Itu ngaji fikih itu ngaji Quran. Ngaji paham Quran. Ini Quran ini ngomong apa sih? Ini apa maksudnya? Jadilah fikih. Itu, Pak. Cuman ya itu nggak dianggap ngaji Qurannya karena bunyinya kan bukan ayat Quran doang gitu kan. Bunyinya ngejelasin gitu. Jadi dianggap bukan ngaji Quran. Ya, emang fikih dari mana? Fikih kan dari Quran, dari hadis. Yang dipahami oleh para ulama. Bukan oleh ustadz, bukan oleh para ulama. Lanjut. C. Musafir. Nah, musafir. Orang yang bepergian mendapat keringanan tidak berpuasa. Bahwa Rasulullah SAW pada saat safar terkadang berpuasa dan kadang berbuka. Nah, udah dulu. Nah, sakit itu sakit yang gimana, Pak? Sakit yang menambah parah jika dia melanjutkan puasa. Kuncinya itu, sakit yang nambah parah. Kalau puasa tuh nambah parah. Nah, sekira-kiranya nggak nambah parah, berarti sakit di situ tidak bisa jadi alasan tidak puasa. Contoh apa? Sakit, misalkan sakitnya pilek. Kira-kira kalau puasa nambah parah nggak? Enggak kan? Nah, yang penting puasa. Enggak. Kan ada ayatnya, boleh kalau orang sakit itu nggak puasa. Iya, sakitnya tuh sakit yang sekiranya nambah parah. Ya ukur aja, saya nggak perlu nyontoin semua sakit, paham ya? Jerawatan, ini sakit tuh. Kira-kira boleh nggak puasa nggak? Nggak bisa, nggak nyambung. Gitu. Sakit apa misalkan? Sakit gula, nah boleh nggak kira-kira nggak puasa? Boleh. Karena kalau sakit gula itu mungkin kalau mungkin harus berobat terus ya, mungkin. Nah makanya yang paling tahu tuh orang yang sakitnya gitu Pak, bukan ustadz, paham nggak? Ustadz pasti nanya balik, ibu kalau puasa kira-kira masih bisa minum obat nggak? Pas sahur mau buka, masih bisa. Ya berarti harus puasa. Paham nggak nih Pak kuncinya nih? Ustadz saya sakit, ya sakit apa? Sakit ini. Ibu kira-kira masih bisa minum obat nggak di sahur buka? Masih. Kira-kira sakit ibu nambah nggak? Enggak. Ya udah berarti wajib puasa. Bisa dipahami nggak Pak? Intinya dengan puasa dia nambah sakit. Gitu. Jadi minum obatnya harus secepatnya gitu Pak maksud saya Pak. Harus pagi, siang, sore. Nah, baru deh boleh tidak puasa. Musafirnya yang tadi 88,7 kilometer. Dan saparnya ingat bukan sapar maksiat ya. Kalau saparnya buat nonton organ ya. Saparnya buat hadiri konser musik ya haram itu. Berarti musafirnya nggak sah itu. Bukan musafir yang syar'i. Nggak boleh qasar jama, nggak boleh. Musafir yang maksiat. Musafir buat ngapel ke pacar ya. Nggak boleh. Intinya sapar yang bukan sapar maksiat. Saparnya sapar mubah. Mubah tuh jalan-jalan. Boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Ke Ancol, ke Dupang, ke Singapura, ke Jepang. Boleh. Intinya untuk urusan mubah boleh. Tapi untuk urusan maksiat tidak boleh qasar dan jama. Gimana orang dia maksiat kok pakai fasilitas agama? Mau kemana? Nonton konser Ariel. Qasar jama dulu berhenti di masjid. Masih sholat gitu kan. Walaupun nonton konser Ariel. Ya tapi nggak boleh apa? Qasar dan jama. Orang lu maksiat kok pakai fasilitas agama. Gitu. Nah maksiat ini ya pahami aja kira-kira apa maksiat tuh? Nonton konser, pacaran, apa lagi? Nah, nonton bola kalau kira-kira ikut pendapat yang maksiat, banyak kan maksiat ya bola tuh ya. Soalnya juga ribut gitu kan.
supporter. Nah, itu nggak boleh tuh ke Surabaya misalkan nonton bola di sana. Maksiat itu. Nonton bola nggak apa-apa, boleh tonton ya. Di rumah. Iya, nonton bola. Bola diliatin gitu aja. Gitu. Lanjut. Nah, musafir ini boleh buka, boleh lanjut. Jadi nggak harus begini Pak, musafir itu nggak harus puasa, nggak harus buka, bebas. Bagusnya gimana gitu aja. Lanjut boleh nggak boleh? Ya? Jadi nggak ada afdolan mana, nggak ada. Ini yang saya tahu nih. Mungkin Ustaz lain beda jawabannya. Kalau saya jawabannya gitu. Afdolan nggak ada. Afdolannya tuh tergantung kondisi gitu aja. Iya. Papa Hujan misalkan naik mobilnya Alphard ya, ber-AC. Nyantai di mobil ya. Nggak jauh, nggak capek, nggak haus. Iya. Disupirin lagi gitu kan. Tidur lagi. Bang Nisa. Sahurnya habis 5 piring lagi. Nah kira-kira kan nggak haus tuh ya. Kira-kira mending puasa apa enggak? Puasa. Mending lanjut puasa kan? Nah itu lebih abdul, berarti tergantung kondisi gitu aja. Tapi kalau kira-kira capek, jauh, haus, ya boleh Buka. Ini hadisnya ada. Ini bukan kata saya, ini hadisnya. Kata Rasulullah gitu kan. Sok baca hadisnya. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa dipersilahkan dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. Persilakan, bebas. Terus? Namun meski dibolehkan berbuka, seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Berbuka. Sebab harus ganti di hari lain. Kan mending kita puasa bareng-bareng sama orang-orang kan di Ramadan kan, daripada kita puasa sendiri nanti. Benar nggak? Kita lagi musafir di bulan Ramadan 3 hari, kita nggak puasa. Kan harus wajib ganti ya? Wajib gantinya berarti kan orang-orang nggak puasa, kita puasa. Mending bareng-bareng. Udahlah, mending sekarang puasa, paksain gitu ya. Gitu. Lanjut. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dulu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa maka lebih baik. Nah, hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi gitu. Mereka memandang siapa yang kuat itu lebih baik. Siapa yang kuat berpuasa itu lebih baik. Intinya kalau kuat silakan puasa. Kalau nggak kuat ya silakan berbuka. Ini afdolnya tuh relatif. Afdolnya tergantung kondisi. Afdolnya bukan umum, afdolnya masing-masing gitu, Pak. Kalau misalkan Pak Dani mabok, Pak Dani sama Pak Hujan mah enggak, misalkan ya bareng-bareng perginya mah Pak Hujan nggak mabok, Pak Dani mabok, ya berarti yang buka puasa Pak Dani, gitu aja. Gitu. Kalau ini mabuk apa? Orang tidur lah. Gitu. Lanjut. D. Hamil dan menyusui. Saya pengen ke WC bisa nggak? Tolong antar dong. Orang maring Jakarta foto kami Edgar David. Iya. Tangga aku Edgar David foto. Juventus ini mana Pak? Kang aku. Yono. Bikinnya bolong. Masuk ke sana. Yono. Iya. Kayak Juventus ini. Aku kan di pada ngono, aku biasanya dicekip terus tapi yang ngono temen. Iya, udah pakai aluminium nih. Jadi gini. Penggak mana? Penggak. Mana gede kemarin loh. Nggak usah, saya aja. Bukan geser Pak, ini Pak. Di tangan Pak. Hah? Ya makanannya geser. Di tangan. Salah. Pienza Monza. Iya.
Mau hiji mau. Olah ya. Mau hiji. Tiga orang. Gue ngebayang enggak? Gue belum makannya. Ah, gitu ya. Yang lihat foto. D. Hamil dan menyusui. Ibu hamil itu qadha atau fidyah, tergantung niat dia tidak berpuasa itu karena alasan apa? Nah, dulu. Mau ganti nggak? Mau ganti nggak? Membaca. Ganti Siapa? aja. Pada jam. Bacanya katanya. KRT. Pajajang biar gak ngantuk. Belakangnya salah ini. D. Ada biar kemana ya? Ada biar ke sono. Ini merosot wae. D. Hamil dan menyusui. Ibu hamil itu qadha atau fidyah, tergantung niat dia tidak berpuasa itu karena alasan apa? Nah, karena alasan apa? Ini kan kita pertanyaannya gini, ibu hamil dan menyusui. Hamil atau menyusui? Hamil gambarannya hamil doang atau setelah hamil berarti menyusui? Hamil dan menyusui mah bisa nggak? Sambil hamil dan menyusui bisa ya? Bisa. Ini gambarannya intinya hamil atau menyusui atau hamil dan menyusui. Jadi hamil dan menyusui itu lagi hamil, anaknya masih kecil, menyusui juga gitu ya. Itu. Nah, ini ibu hamil dan menyusui itu ya, misalkan ibu hamil doang, menyusui doang, atau dua-duanya, bebas lah. Ini tuh dia tuh qadha atau fidyah. Yang pasti ini ceritanya orang nggak puasa. Ini ceritanya nggak puasa di bulan Ramadan, ibu hamil tuh. Kita taruh ibu hamil lah atau menyusui lah ya. Nah, ini qadha atau fidyah. Nah, ini bahasannya. Lanjut. Alasannya Rinciannya apa, bro? dalam madhab Syafi'i. Tergantung niat dia. Dia qadha atau fidyah ini tergantung niat dia. Alasannya apa nggak puasa tuh? Bu, kenapa nggak puasa? Alasannya A, alasannya B, alasannya C. Nah, beda-beda alasan itu berarti jadi beda apa? Beda konsekuensi. Rinciannya dalam mazhab Syafi'i ini, saya nggak ngutip mazhab lain. Apa? A. 1. Jika khawatir kepada dirinya, maka qadha saja. Nah, khawatir kepada dirinya tuh begini. Bu, kenapa nggak puasa? Berarti gambarannya kalau khawatir kepada dirinya tuh kemungkinan besar tuh ibu yang menyusui. Anaknya kan udah terpisah ya. Ini si ibu. Itu kan anaknya kan udah lahir. Itu yang terpisah nih antara jiwa si ibu dan si anak. Bu, kenapa nggak puasa? Saya mah kuat, Ustadz. Kalau saya nggak puasa kuat, paham? Tapi kenapa nggak puasa ibu? Saya khawatir air susu saya sedikit. Nanti anak saya kan jadi kekurangan gizi. Sementara dia masih menyusui. Paham ya? Jadi saya nggak puasa. Ntar ini anak. Jika khawatir kepada dirinya ini salah. Bapak. Bu, kenapa nggak puasa? Berarti ini hamil dulu. Bu, kenapa nggak puasa? Itu. Saya khawatir saya lemes. Itu. Dia nggak kepikiran anak. Dia kepikirannya begini aja, saya nggak puasa, khawatir saya lemas, nanti saya pingsan, paham? Oh, berarti dia nggak puasa tuh gara-gara apa? Dirinya. Alasan utamanya karena dirinya sendiri. Itu mah mirip kayak orang sakit. Orang sakit tuh nggak puasa gara-gara apa?
Ya gara-gara diri sendiri kan? Apa konsekuensinya? Kodo. Nah, ibu hamil menyusui kalau alasannya karena khawatir dirinya sendiri, berarti kodo saja. Kodo doang. Dua apa? Jika khawatir dirinya dan anaknya, maka kodo saja. Tetap kodo saja. Khawatir apa? Khawatir saya juga sama bayi yang di dalam Juga. Berarti khawatirnya dua-duanya. Ada dirinya juga yang dibawa. Paham? Anaknya juga khawatir. Istri saya kan lebih hamil tuh ya. Berarti kan Ramadan nanti nih bulan depan ya. Berarti kan nggak puasa. Nah, saya khawatir karena istri saya juga, dirinya dan anak di situ. Berarti kodok saja. Paham nggak? Terus yang ketiga. Jika khawatir anaknya saja, maka kodo plus fidyah. Nah, ibu kenapa nggak puasa? Saya mah kuat. Paham nggak? Dia ngomong, saya mah kuat sih Ustaz kalau puasa. Cuman saya khawatir ke anak saya. Berarti gambar yang mudah dipahaminya yang anaknya udah misah ya. Kan kalau anaknya masih di dalam perut itu kan khawatirnya dua ya. Dirinya si ibu itu dan anaknya. Berarti kodo saja itu mah. Tapi kalau kekhawatirannya karena anaknya saja, dia mah sebenarnya bisa puasa. Dia wajib puasa nggak? Wajib. Kan dia bisa puasa kan? Tapi kenapa nggak puasa? Karena orang lain. Orang lain itu siapa? Anaknya. Dia nggak puasa gara-gara orang lain. Nah, nggak puasanya kena denda apa? Kena nggak puasanya punya konsekuensi kodo. Karena orang lainnya didenda Ya. Bisa dipahami nggak Pak? Cuman Ustaz gini, saya kan lupa istri saya itu dulu karena apa alasannya kan begitu ya, pasti bingung kan? Ya udah begini aja, kemungkinan besar tuh kodok saja. Kenapa? Karena kemungkinan besar tuh alasannya apa? Khawatir dirinya dan anaknya. Jelas kan nih Pak? Ada yang bingung nggak? Khawatir dirinya kodok saja, mirip orang sakit. Kenapa nggak puasa? Sakit. Kodok. Nggak ada fidyah, kenapa fidyah orang dia sakit? Ya kan dia bisa sembuh sakitnya tuh kan misalkan. Terus khawatir dirinya dan anaknya kodok saja juga sama karena masih bawa dirinya. Khawatir anaknya saja fidyah plus kodok. Ya khawatir anaknya saja kodok dan fidyah. Jadi yang kodok saja tuh dua-duanya ya. Kodok tuh hampir ada di semuanya ya. Itu khawatir dirinya kodok, khawatir dirinya dan anaknya kodok, khawatir anaknya saja kodok, ditambah fidyah. Jelas nggak nih Pak? Ada yang masih bingung nggak? Jelas nggak? Pak Jangan. Itu kenapa ditambah fidyah? Ya itu karena dia nggak puasa tuh gara-gara orang lain. Paham nggak? Si ibu ini ditanya, Bu, kuat puasa nggak? Kuat Ustaz, orang saya setiap hari senam pagi, gitu. Senam pagi, main bulu tangkis, gitu misalkan. Main poli, gitu kan. Wah, ibu kuat puasa? Iya, saya badan saya segar. Terus ibu kenapa sekarang nggak puasa? Ini khawatir air susunya berkurang. Nanti anak saya kan jadi nangis. Berarti kan gizinya dikhawatirkan berkurang, paham nggak? Nah saya khawatir Ustaz anak saya kenapa-napa kalau sayanya puasa. Nah, berarti dia nggak puasa tuh bukan karena dirinya, tapi karena khawatir orang lain. Berarti satu dia kodok, kenapa kodoknya? Ya karena nggak puasa. Terus kenapa fidyahnya? Karena motivasinya karena orang lain. Coba kalau karena dirinya sendiri, kodok doang, paham? Atau dirinya plus orang lain, anaknya kodok doang. Karena khawatirnya terhadap anaknya saja, maka kodok dan fidyah. Nah kalau yang fidyah doang tuh, itu pendapat sebagian kecil ulama. Udah pokoknya begini, ibu hamil menyusui, pokoknya fidyah, udah nggak ada kodok-kodokan, langsung bayar. Sebagai kecil ulama Syekh Albani, sebagian kecil ulama, sebagian kecil ya, bukan mayoritas ulama. Iya, fidyah doang paling gampang soalnya itu paling dipilih gitu. Kalau saya lama ini jalani fidyah. Nah, ya benar mau kodok.
kodo juga. Yang lebih hati-hati kodo. Sekalipun Ustadz Salafi jawabannya begitu. Disebutin memang boleh fidyah, silakan fidyah doang. Tapi lebih hati-hati milih kodo juga. Lanjut. Kenapa harus kodo dan fidyah? Baca itu. Kenapa harus qada dan fidyah? Karena si ibu sebenarnya mampu berpuasa, tapi dia tidak berpuasa karena khawatir anaknya. Berarti qada karena dia tak puasa, fidyah karena tidak puasanya itu sebab orang lain, yaitu anaknya. Paham ya? Kodonya karena nggak puasa, fidyahnya karena motivasinya, alasannya karena orang Lain. Begitu. Ini saya lupa mulu nih cara merinci ini. Terus lanjut. Orang yang batal puasa. Nah. Selain karena faktor uzur yang bersifat syar'i dan resmi dari Allah Subhanahu wa taala, sakit, musafir, ibu hamil menyusui, yang juga diwajibkan untuk mengqada puasa adalah mereka yang mengalami batal puasa baik dengan disengaja ataupun tidak disengaja alias keliru. Siapa saja mereka yang mengalami batal puasa? Nah, gini maksudnya begini nih, maksud itu begini. Kan orang yang wajib qada tuh pertama siapa? Ada 5 tadi, berapa siapa? Dilihat aja. Pertama, dari A tuh. Wanita, nifas. 2, orang sakit, ada harapan sembuh. 3, musafir. 4, ibu hamil dan menyusui. Nah, 5, itu 5 kan? Siapa? Orang yang batal puasa. Itu mau ngomongin orang yang batal puasa. Orang yang batal puasa berarti qada enggak? Qada. Gitu. Batal puasanya baik ujur syar'i atau bukan ujur Syar'i. Nah, siapa yang batal puasa? 1, A. Muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja, batal puasa. Kalau nggak sengaja, batal nggak? Enggak. Tapi sakit, boleh batal, dibatalin, boleh. Tapi nggak batal. Yang batal itu muntah dengan sengaja. Ya, emang ada Ustaz? Ya ada aja kali ya, yang muntah sengaja gitu. Lanjut, terus B. Keluar mani secara sengaja. Nah, keluar mani sengaja. Ada nggak? Ada. Ada. Ada apa banyak? Ada. Bukan jima. Keluar mani sengaja itu bukan jima. Onani. Gitu. Kalau nggak sengaja batal nggak? Enggak. Mimpi nggak batal. Sengaja yang batal mau keluar mani. Terus C. Jima di siang hari Ramadan. Nah, karena kafaroh, apa kafarohnya? 1, bebaskan budak. Nah, bebaskan budak. 2, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 3, kasih makan 60 fakir miskin. Nah, urutannya itu, Pak. Kalau jima di siang hari Ramadan, ya, dia nggak puasa jima siang hari Ramadan. Nah, padahal dia wajib puasa. Kafaroh itu tebusan dosa. Tebusan dosanya itu biar dosanya hilang, ditebus. 1 harus membebaskan budak beneran. Budak lutik. Anak kurang saya bebaskan. Sekarang kan enggak ada budak. Kalau nggak ada budak kan nggak ada budak gitu kan. 2 apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Berturut-turut tuh ingat batal 1 hari balik ulang. Udah dipuasa di yang ke 60 hari kayak sakit dia tuh. Batal kan puasanya kan? Sakit di infus, batal buat puasanya. Ulangin lagi dari 1 hari. Kurang beruntung. 3, kasih makan 60 fakir miskin. Fakir miskin harus 60, kasih makan ke mereka. 1 mud masing-masing, minimal 1 mud. 1 mud itu 1 liter minimal. Kalau harganya 10.000, kira-kira begitulah. Berarti 10.000 kali 60 berapa tuh? 100.000. Nah, cara ngasih makannya apakah beras, makan pokok, atau memberi makan? Saya belum tahu nih ya, belum saya dalami nih. Uang. Ya, apakah uang gitu. Saya belum dalami nih. Tapi kemungkinan sih ngasih makan di sini tuh antara 2, ngasih makan lauk beneran gitu, bukan uduk gitu. Atau ngasih makan berupa beras. Bagi-bagi beras, 1 orang pakai miskin nih, satu beras. Ini kan minimal ya 1 beras tuh ya. 1 liter tuh maksudnya minimal.
Kita ngasihnya ya kira-kira tuh sekilo gitu kan. Undang orang 1 liter gitu. Sekilo 60 orang gitu. Nah, apakah boleh? Kan nyari 60 orang susah nih Ustaz. 60 orang fakir miskin di mana gitu? Udah makan-makannya di Masjid Al Jamal aja lah. Lah ketua DKM kan bukan orang miskin ya ikut makan. Berarti nggak sah kafarohnya, paham nggak? Kan ada orang susah ini nyari 60 orang fakir miskin, udah makan-makan di masjid aja lah. Di masjid yang makan kan bukan orang miskin kan? Orang nyari orang miskin gitu. Ketua DKM, ketua yayasan ikut makan kan bukan orang miskin gitu. Soalnya orang miskin. Itu harus berjumlah 60 orang. Nah ini saya belum dalami, nanti fikih kafaroh coba kita dalami ya. Fikih itu luas Pak, fikih kafarohnya ada juga. Terus lanjut. D. Makan atau minum secara sengaja. Nah, jelas ya itu mah. Terus Memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh, tenggorokan, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Nah batal itu. Ke 5 lubang nih, tenggorokan, dimasukin sesuatu, tenggorokan udah masuk ya sini ya. Hidung, apalagi telinga, kubul, dan dubur. Berarti telinga kalau sampai panas di sini. Hidung. Sorry. Wes posting ibu yang telinga. Hidung kalau panas di sini nih batal. Tapi kalau cuma ngupil enggak, Bang? Alhamdulillah ya. Kalau ngupil batal bahaya. Saya sering ngupil nih. Kalau panas, kalau nggak panas nggak batal. Ingat batasan batalnya panas. Terus telinga. Nah, telinga kalau ke dalam, kalau sebatas jari kan nggak mungkin masuk semua kan? Nggak batal. Tapi kalau korek kuping batal. Batal. Ya, cuman ada berpendapat yang nggak batal. Tapi ulama mazhab bilangnya batal. 3 mazhab kalau salah, kecuali Imam Malik. Di luar kata Iya, katan bat itu batal puasa. walaupun di luar ya betul. Oh, di luar mah ya enggak, yang ini lah yang itu bukan lubang telinga, berarti itu mah di luar lubang telinga. Ini lubang ini. Ya lubang ini mah ya lubang telinga. Batal, ketembang. Ya emang enggak sepakat semua ulama, cuman banyak bilang batal. Ya, Bapak mau pilih mana yang hati-hati apa mau kira-kira sengaja aja? Kalau kuping batal itu puasa. Ini bukan kata saya ini, sekali lagi nih, cek aja di buayanya. Ternyata setelah saya cek ada fikih pembatal puasa tuh ada berapa macam nih. Memang ulama kontemporer banyak bilang enggak, ulama kontemporer sekarang. Dong juga yang waktu karena darurat enggak. Karena darurat jadi nggak batal. Pakai pendapat yang minoritas, tapi karena dibutuhkan jadi nggak batal. Padahal aslinya pendapat yang mu'tamad itu yang resmi itu batal. Lanjut. F. Pingsan full seharian tidak bangun. Sejak terbit fajar baru bangun azan maghrib. Nah, dari semenjak azan subuh sahur ya sampai maghrib pingsan. Kalau melek 5 menit aja, 1 menit lah ya, atau 10 detik atau terserah lah ya, minimal bangun kira-kira 15 detik lah ya, gitu. Dianggap bangun, kita tahu nggak batal. Karena berarti kan nggak full pingsannya. Ini pingsannya full dari sampai azan subuh masuk waktu sampai akhir maghrib. Kalau pingsan gitu berarti full batal. Kenapa? Karena dianggap hilang akal. Kategorinya hilang akal berarti itu. Kan orang gila kan hilang akal ya, batal kan puasanya. Tiba-tiba gila gitu. Lanjut. G. Gila sementara atau ayan. Gila itu membatalkan puasa, maka nanti ketika sembuh total wajib qada. Nah, orang yang sering ayan batal itu puasanya. Karena dianggap hilang akal, dianggap orang gila ayan. Nah, qadanya ya nanti kalau sembuh. Ya kalau nggak sembuh ya fidyah berarti gitu aja. Lanjut. H. Haid, nifas, melahirkan atau keguguran batal puasanya. Nah, haid, nifas. Gini, kalau haidnya dari awal kan nggak boleh puasa. Ini maksudnya di haid di sini tuh lagi puasa terus haid, ya kan batal. Ya, wajib kan? Qada. Kalau haid yang tadi di atas mah yang dijelasin tadi di atas mah itu mah haid dari awal.
haid dari awal berarti tidak wajib puasa, tapi wajib qada. Paham nggak? Tidak wajib ketika itu, tapi wajib qada karena tidak sah puasanya. Nah kalau yang di sini mah haid ini pasti diterangin itu maksudnya membatalkan puasa, batal puasanya. Walaupun 5 menit sebelum maghrib haid, oh tanggung gitu ya. Gimana? Batal, nggak bisa. Jadi wajib qada itu. 1 menit lagi lah sebelum maghrib haid dia wajib qada. Tapi kan Ustaz saya 99% udah puasa. Ya 1%-nya batal belum selesai. Lanjut terus Murtad. Murtad itu mengolok-olok agama. Dalam ilmu akidah tuh di kitab Syalamut Taufik melecehkan syariat Islam, melecehkan jenggot, melecehkan masjid, mengolok-olok nabi, mengolok-olok malaikat, mengolok-olok Allah, ngebecandain Quran. Pokoknya ayat Quran tuh dipakai pantun-pantun gitu kan. Inna bisa begitu kan, pantun-pantun ya gitu ya. Nah, itu murtad itu. Penyebab kemurtadan. Mengolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bahan candaan. Bukan bercanda, bukan. Kalau bercanda boleh aja. Tapi bercandanya jangan bahan agama. Itu jenggot apa kambing gitu. Itu pokoknya mengolok-olok agama, mengolok malaikat, mengolok kitab Allah Rasul, mengolok syariat Islam, puasa, haji. Haji dipakai bahan bercandaan, di bahan stand up komedi. Oh, dia orang Islam. Mengolok-olok halal haram gitu kan. Jangan, wah ini daging babi kalau disiram jam-jam nih daging babinya mualaf nggak kira-kira gitu. Itu mengolok-olok agama ya. Nah, kalau orang Islam kayak gitu itu murtad. Dia nggak merasa murtad, tapi murtad itu. Keluar Islam, puasanya batal. Berarti wajib qada nanti kalau sadar. Oh saya dulu pernah mengolok-olok agama, berarti batal. Lanjut terus. J. Keliru membatalkan puasa. Keliru menyangka masih malam, lalu dia makan dan minum niat sahur, padahal sudah subuh. Nah, itu puasanya batal. Karena dia makan di waktu puasa. Terus? Contoh lain yaitu muazin yang azan padahal belum waktu maghrib. Karena jamnya lebih 10 menit dan orang-orang mendengar azannya sudah langsung makan dan minum. Nah, si Abah salah azan. Belum azan 5 menit lagi azan. Itu kan udah azan. Oh, bukan lebih, kurang ya harusnya ya. Kurang. Salah ya berarti ya saya jadinya. Kurang 10 menit. 10 menit belum azan, masih kultum. Udah azan. Orang masih kultum, siapa azan? Gitu. Gini kan kalau toleransinya kerawang 3 menit ya duluan ya? 3 menit duluan. Nah, misalkan kita 4 menit lah atau 5 menit duluan azan, padahal di TV itu belum azan. Intinya belum azan aja. Di waktu kerawang tuh belum azan pasnya, lu udah azan duluan. Gini ya, bukan soal azannya ya. Maksud saya tuh orang azan jadi batal. Ya kalau cuma azan doang kagak batal, kagak ngebatalin ya nggak ada kodok. Paham nggak? Maghrib jam 6, jam 17.55 si abang azan. Ya silakan azan mah, tapi kita nggak ngebatalin, nggak ada kodok kan? Ah, nggak percaya nih si abang. Tunggu dulu 10 menit biar yakin gitu kan? Ya nggak batal. Ini maksud azan tuh gara-gara azan orang akhirnya ngebatalin puasa. Nah itu keliru membatalkan puasa. Berarti wajib kodok. Ustaz, tapi kan saya nggak tahu. Ya iya kalau nggak tahu selamanya. Nggak ada yang ngasih tahu bahwa kemarin salah selamanya nih ya, ya berarti puasanya sah. Paham gak nih? Tapi kalau ada yang ngasih tahu, kemarin tuh 2 hari yang lalu mah ada tuh si Abah kecepetan aja nih tuh, bener, iya kecepetan. Dicek tuh, wah bener gitu. Nah kita yang tahu nih, udah ngebatalin berarti wajib kodok. Paham gak? Nah orang-orang yang di luar sana yang nggak tahu nih. Nggak tahu ya kiranya bener aja yang nggak wajib ya karena dia nggak tahu, paham ya? Tapi kalau dikasih tahu terus dia jadi yakin oh bener berarti dia wajib paham nggak kategorinya nih? Dulu katanya pernah ya kalau kecepatan, pernah nggak? Pernah. Nah waktu kecepatan tuh bukan nggak
Lupa tuh. Ya. Ini masing-masing aja buka nggak? Nah, yang buka tuh kodok. Biasanya misal jam 6:04 gitu ya, biasanya. Udah ada duluan ini, wah nanti nunggu dulu aja lah. Oh gitu. Ya berarti nggak kodok. Ini yang ngebatalin. Saya pernah. Kalau itu Ustaz, kan ada ya kalau pas puasa itu. Kalau udah azan, kalau bisa buru-buru buka kan. Nah itu gimana Ustaz? Kalau dengar ini, Ya kalau ajan waktunya itu mah maksudnya. mungkin kan kebanyakan orang pada nggak tahu nih Ustaz. Ada nih. Iya, kalau Langsung nggak tahu. Udah ada jadwal puasa ini. Iya, Ini udah dikasih tahu ini. Jarang tahu. Iya kalau nggak tahu nggak masalah. Maksud saya tuh gini, si Abang ajan 5 menit sebelum maghrib. Sebelum maghrib. 40 orang batal puasa. Ya. Yang tahu si Abang kecepatan 5 orang. 5 orang itu tahu terus yakin. Bener ini, berarti dia wajib kan? Nah, sisanya 35 orang nggak tahu. Sebab nggak ada obrolan juga ke dia soal kecepatan. Ya dia mah biasa kerja, udah biasa puasa. Nggak ada kabar ke sini gitu nyampe ke dia. Ya udah berarti puasanya sah. Paham nggak? Paham. Gitu. Ini mah yang yakin. Tapi kalau ragu, wah enggak kecepatan. Bener kok gitu kan. Tapi harus jujur, jangan maksain gitu. harus jujur mikir bener. Beneran ini mah kayaknya salah. Berarti wajib kodok. Rugi dong. Kodok nggak nih? Iya, untuk saya nggak dengar. Oke. Saya sebelah sana. Oh iya. Kacang satu kamu sebelah. Maling itu kalau saya. Intinya keliru ngebatalin puasa, baik keliru kirain masih sahur, masih waktu sahur, kirain udah masuk maghrib, ya, atau misalkan kirain teh ajan, padahal ternyata selawatan. Allahu la ilaha illallah. Ajan. Kirain teh Allahu Akbar. Tapi langsung dulu Allah langsung. La ilaha illallah. Lain ajan. Nah gitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Nanti bahasnya belum kodok sudah masuk Ramadan. Ini belum kodok juga nih, padahal udah masuk Ramadan. Nah gimana nih nanti bahasan. Terus boleh nggak almarhum kodoknya dikuasai oleh keluarganya keluarganya mengkodok puasa untuk almarhum. Boleh nggak? Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Oh, hari siapa? Arisan tuh. Hah? Kalau nungguin. Aman yang jawab aman. Aman nanti yang dapat. Arisan. Kocokan gimana? Kocokan yang belum disiapkan metodenya. Atau gini aja.